Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, anak-anakku sekalian sudah memahami apa itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat diartikan sebagai pemerintahan yang membawahi atau mengatur semua peraturan dari pemerintah daerah yang berkedudukan di ibu kota negara yang saat ini ada di Jakarta. Nah, contoh dari pemerintahan pusat di sini ada presiden, wakil presiden, kemudian dibantu oleh menteri-menterinya, dan legislatif. Di sini legislatif itu adalah DPR, MPR, dan DPD. Nah, selanjutnya pemerintah daerah. Apa itu pemerintah daerah? Penyelenggaraan urusan daerah dengan asas otonomi daerah dengan sistem prinsip NKRI. Nah, maksudnya pemerintah daerah bebas menetapkan kebijakan tapi sesuai dengan jalur dan prinsip dari NKRI. Nah, contoh dari pemerintah daerah di sini adalah yang pertama ada bupati setara dengan wali kota, gubernur, dan sebagainya. Kemudian untuk di bidang legislatifnya ini ada DPRD, baik itu DPRD provinsi ataupun DPRD kota atau kabupaten. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ada dua cara untuk menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama adalah sistem sentralisasi atau dengan sistem terpusat. Segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggara pemerintah ada pada pemerintah pusat yang dilaksanakan secara dekonstruksi. Nah, itu cara yang pertama, secara terpusat. Kemudian cara yang kedua adalah cara desentralisasi. Nah, cara desentralisasi ini kita kenal juga dengan adanya otonomi daerah atau pemberian tugas wewenang kepada daerah masing-masing. Nah, itu hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah apa yang menjadi dasar pembagian tugas, fungsi, dan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama adalah suatu yang berskala nasional. Nah, yang berkaitan dengan di sini yang berkaitan dengan eksistensi negara. Contohnya adalah di bidang militer, pertahanan, keamanan, kemudian berhubungan dengan politik luar negeri dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah pelayanan masyarakat yang berskala nasional. Nah, bisa di bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan, hankam, dan sebagainya. Nah, salah satu contoh kita ambil yang sedang booming saat ini yaitu adanya di bidang kesehatan. Di sini pemerintah berkewajiban untuk misalnya untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan fasilitas-fasilitasnya. Nah, salah satunya dengan misalnya penyuntikan vaksin yang disediakan nanti oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana dengan pemerintah daerah? Nah, pelayanan terhadap masyarakat di pemerintah daerah atau pelayanan lokal ini pelayanan yang bisa disebar ke pemerintah daerah. Salah satu pelayanan publik di sini atau pelayanan masyarakat ini salah satunya adalah pelayanan pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, dan sebagainya. Nah, itu pelayanan yang sifatnya. Nah, selanjutnya dalam hubungan struktural ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang isinya adalah bahwa pemerintah daerah ini diberikan keleluasaan untuk membentuk lembaga yang dibutuhkan oleh daerahnya masing-masing, seperti itu. Nah, kita lanjut ke hubungan selanjutnya mengenai hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah satu sama lain ini memiliki hubungan dan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain, saling menopang
Nah, ini disesuaikan dengan visi, misi, dan fungsi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka melindungi dan memberi ruang pada daerah untuk mengelola anggaran rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan dari daerah masing-masing. Nah, itu hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, seperti contoh kita lihat tabel berikut. Nah, di sini ada hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di situ ada presiden membawahi Mendagri kementeriannya, kemudian ada gubernur, dari gubernur masuk ke dinas-dinas terkait, sekretariat terkait. Kemudian dari gubernur ada garis koordinasi kepada bupati dan wali kota. Kemudian bupati wali kota berkoordinasi lagi dengan dinas, sekretariat, dan kecamatan. Dari kecamatan terus sampai ke RT RW sampai ke personal. Nah, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami. Kita lanjut di video pembelajaran selanjutnya. Nanti wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.